Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia Laudina dan saya akan menjelaskan kegunaan remote sensing untuk mencari parameter oceanografi. Dalam kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan remote sensing untuk mendeteksi adanya oil spill. Baik, pertama saya akan memaparkan outline dari presentasi yang akan saya lakukan. Outline dari presentasi ini meliputi apa itu oil spill dan bagaimana efeknya, wahana penginderaan jauh untuk oil spill, metode pengamatan oil spill menggunakan inderaja, lalu yang terakhir tantangan pengamatan oil spill menggunakan inderaja. Oil spill atau tumpahan minyak merupakan salah satu dari polusi laut yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada ekologi laut dan sumber daya di dalamnya. Tumpahan minyak di laut dapat berupa tumpahan minyak dari kegiatan pertambangan minyak, kecelakaan laut antar kapal, atau kerusakan oil platform. Dampaknya adalah kematian organisme sekitar daerah tumpahan, perubahan tingkah laku organisme, kerusakan reproduksi plankton, dan kerusakan ekosistem lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan ekosistem laut dari pencemaran tumpahan minyak agar dapat segera dilakukan penanggulangan. Salah satu metode pengawasannya yaitu menggunakan teknologi penginderaan jauh. Citra satelit yang umum digunakan untuk pendeteksian tumpahan minyak yaitu citra radar atau SAR, atau kepanjangannya Synthetic Apparatus Radar, yang merupakan penginderaan jauh sensor aktif. Contoh dari wahana penginderaan jauh sensor aktif yaitu Sentinel-1 ataupun radar SAR-2. Satelit tersebut akan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang radar yang sebesar 3,8 mm sampai dengan 7,5 mm. Lalu saya akan menjelaskan alur metodologi yang digunakan. Digunakan teknik interpretasi visual untuk menganalisis deteksi tumpahan minyak dan lookalike-nya. Ditambah juga data kecepatan angin yang diperoleh melalui proses wind field estimation. Yang ditampilkan di layar adalah diagram alir yang dijadikan acuan dalam melakukan analisis deteksi oil spill. Saya akan menjelaskan bagaimana diagram alir ini bekerja. Dimulai dari Sentinel-1 dan juga SST yang dapat mendeteksi klorofil. Dari Sentinel-1 ini dihasilkan citra, lalu kemudian dilakukan estimasi kecepatan angin. Lalu kemudian dihasilkan sigma naught VV kecepatan angin. Lalu dilakukan interpretasi visual dengan meninjau bentuk, warna, dan ukuran. Setelah dilakukan interpretasi visual, terbagi menjadi dua, yaitu tumpahan minyak dan lookalike. Untuk tumpahan minyak ini merupakan produk akhir, sementara dari lookalike dilakukan lagi analisis sumber lookalike-nya. Analisis sumber lookalike ini didapatkan dari satelit yang dapat melakukan penginderaan jauh pasif. Lalu hasil akhirnya adalah sumber dari lookalike. Cara kerja dari penginderaan jauh menggunakan gelombang radar adalah sebagai berikut. Gelombang radar yang dipancarkan akan berinteraksi dengan objek di permukaan bumi dan memberikan respon yang berbeda-beda. Di permukaan bumi, gelombang tersebut akan mendapatkan 3 respon, yaitu dipantulkan, diserap, dan diteruskan. Gelombang yang dipantulkan atau backscattering akan kembali ke satelit dan ditangkap oleh sensor. Pantulan gelombang tersebut direkam dalam bentuk digital number. Tiap objek dengan karakteristik yang berbeda akan menghasilkan digital number yang berbeda pula. Semakin kuat pantulannya, maka digital number yang terekam akan semakin tinggi. Lalu saya akan membahas bagaimana visualisasi dari citra satelit yang didapatkan. Dalam kasus ini, tumpahan minyak akan naik ke permukaan laut dan mempengaruhi tingkat kekasaran permukaan laut. Tumpahan minyak yang bertekstur halus dan relatif rata dibandingkan laut pada umumnya akan menghasilkan pantulan yang lebih rendah. Pantulan yang rendah tersebut akan direkam oleh sensor satelit dan menghasilkan digital number yang rendah pula. Digital number yang rendah akan divisualisasikan pada citra dengan warna yang lebih gelap atau mendekati hitam. Objek-objek yang berwarna gelap atau disebut juga sebagai dark spot pada citra tersebut merupakan dasar dari pendeteksian tumpahan minyak di laut. Setelah tahap visualisasi, dilakukan perhitungan luas area yang terdampak oleh tumpahan minyak tersebut. Luas area
dapat dihitung dari jumlah piksel yang masuk ke dalam kelas tumpahan minyak tersebut, lalu dikalikan dengan resolusi spasial citra. Resolusi spasial merupakan ukuran pada permukaan bumi dalam 1 piksel citra. Deteksi oil spill menggunakan penginderaan jauh datang dengan beberapa kelebihan, namun kita juga harus menghadapi tantangan yang datang bersamanya. Deteksi tumpahan minyak menggunakan citra radar dibatasi oleh kecepatan angin saat akuisisi citra. Kecepatan angin yang rendah berdampak pada backscattering yang sulit untuk terjadi, karena terbentuknya capillary gravity waves, sehingga tampak area gelap yang menyerupai tumpahan minyak. Di sisi lain, jika kecepatan angin terlalu tinggi, tumpahan minyak pada permukaan laut akan bercampur dengan air laut dan tenggelam ke dalam kolom air sehingga tidak terdeteksi oleh sensor. Kecepatan angin yang ideal berkisar antara 2-14 meter per sekon. Selain itu, tantangan yang harus dihadapi adalah adanya organisme di laut seperti ikan atau fitoplankton yang dapat menghasilkan area gelap yang menyerupai tumpahan minyak ataupun disebut sebagai lookalike. Objek tersebut dapat dibedakan menggunakan citra penginderaan jauh sensor pasif yang dapat mendeteksi klorofil A, karena fitoplankton memiliki klorofil A yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tumpahan minyak. Selain itu, dapat juga dilakukan wahana penginderaan jauh sensor aktif berteknologi tinggi, contohnya dual pole atau quad pole SAR yang memanfaatkan informasi polarisasi. Ditampilkan pada layar adalah fenomena lookalike yang diduga sebagai fitoplankton. Dapat dilihat warnanya gelap, seperti yang terjadi pada daerah terdampak oil spill. Lalu, pada gambar yang ditampilkan pada layar saat ini, sangat sulit membedakan tumpahan minyak dan lookalike-nya. Namun, hal ini dapat ditinjau lebih jauh dengan menggunakan sensor penginderaan jauh pasif ataupun sensor penginderaan jauh aktif yang berteknologi tinggi seperti yang sudah disebutkan tadi. Presentasi kami menggunakan beberapa sumber, yaitu sumber yang ditulis oleh Ratna Prastiani dan Abdul Basit pada tahun 2019 dengan judul Deteksi Tumpahan Minyak di Selat Makassar dengan penginderaan jauh sensor aktif dan pasif pada halaman 88 sampai 94. Dan juga ada sumber lainnya, yaitu sumber yang ditulis oleh Jin Zhang, Hao Feng, King Liluo, Yuli, dan Jian Li pada tahun 2020 dengan judul Oil Spill Detection in Quad Polymetric SAR Images Using an Advanced Convolutional Neural Network pada halaman 1 hingga 27. Berikut adalah orang-orang yang ada di balik PowerPoint ini. Terima kasih kepada Gio, Mikdad, Anisha, dan Adam yang sudah menyediakan PowerPoint ini. Dan juga yang lebih penting lagi, terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Pak Wiwin. Terima kasih Pak Wiwin. Sekian presentasi dari kelompok Oil Spill. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam informasi ataupun dalam berkata. Kritik dan saran dapat disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.